Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen laba. Pertama, perkenalkan, nama saya Salsabila Pramesta Hidayat, NIM 185201115 dari kelas Teori Akuntansi B. Poin-poin materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dari manajemen laba. Pengertian di sini adalah mencakup dari menurut para ahli. Pembahasan yang kedua adalah mengenai teknik manajemen laba. Nah, pembahasan ini mengenai bagaimana manajemen laba itu bisa terjadi dan apa saja yang dilakukan dalam praktik manajemen laba. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai pola manajemen laba. Di sini adalah pola dari menurut para ahli. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai contoh kasus dari manajemen laba. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen laba. Nah, menurut Sri Sulistianto tahun 2008, manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan menunda informasi keuangan. Manajemen laba ini dinilai sebagai suatu proses yang disengaja dengan batasan standar akuntansi keuangan atau SAK untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. Tingkat tertentu biasanya adalah pada periode yang ditentukan perusahaan, misalkan periode tahunan. Nah, kesimpulannya, manajemen laba ini adalah suatu pilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan manajer. Tujuannya bermacam-macam. Selanjutnya adalah mengenai teknik dari manajemen laba. Nah, teknik manajemen laba ini ada 6. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan. Untuk meningkatkan pendapatan pada periode saat ini, perusahaan dapat mengenali pendapatan masa depan sebelum pendapatan itu sepenuhnya diterima atau menunda biaya pengakuan dari pendapatan tersebut. Teknik yang kedua yaitu dengan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, perubahan kebijakan akuntansi ini berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan, yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut. Teknik yang ketiga yaitu adalah waktu penerapan standar baru. Nah, waktu penerapan ini terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi yang digunakan dan ditentukan oleh pihak manajer, di mana dalam penggunaannya ada yang diakui di awal waktu dan di akhir waktu. Teknik yang selanjutnya yaitu penghapus bukuan dan penjualan aset. Penghapus bukuan dan penjualan aset ini merupakan upaya dari pihak manajer dalam mempraktikkan manajemen laba, di mana penghapus bukuan atau penjualan aset akan menambah jumlah pendapatan yang diterima dan akan mengurangi beban yang ditanggung sehingga laba akan semakin tinggi dan akan mempercantik laporan keuangan yang dihasilkan. Teknik yang selanjutnya yaitu adalah accrual atau discretionary. Nah, accrual ini berkaitan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi arus kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer atau manager discretion. Teknik yang terakhir yaitu adalah membebankan beban langsung ke dalam akun laba ditahan. Nah, cara ini merupakan salah satu cara perusahaan dalam melakukan penghematan tagihan untuk waktu ketika pendapatan dinilai terlalu tinggi, untuk menyerap segala pengeluaran atau mengambil tagihan sebelum waktunya jika pendapatan saat itu dinilai terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai pola manajemen laba. Nah, pola ini ada 4, yaitu yang pertama adalah taking a bet atau pencucian. Nah, pencucian ini adalah pola manajemen laba yang melaporkan laba pada periode berjalan dengan nilai yang sangat rendah atau yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu income minimization atau meminimalisir pendapatan, yaitu menjadikan laba di periode berjalan lebih rendah daripada laba yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah income maximization atau memaksimalkan income atau pendapatan. Di sini adalah kebalikan dari income minimization, yaitu melaporkan laba yang lebih tinggi daripada laba yang sesungguhnya terjadi pada periode tersebut. Selanjutnya yaitu income smoothing atau pemulusan. Nah, income smoothing ini adalah pola manajemen
laba yang paling menarik, yaitu dengan cara melaporkan tingkatan laba yang cenderung berfluktuasi yang normal pada periode-periode tertentu. Selanjutnya, apakah manajemen laba itu dinilai baik atau buruk? Nah, di sini manajemen laba itu baik atau buruk itu tergantung pada bagaimana cara kita menggunakannya. Meskipun ada tantangan metodologis dalam hal ini, ada semakin banyak temuan atas reaksi positif pasar terhadap manajemen laba yang menyatakan secara umum manajemen menggunakan manajemen laba secara efisien. Baik atau buruknya manajemen laba dalam praktiknya itu tergantung dari penggunaannya. Jika penggunaannya didasarkan pada standar yang digunakan sesuai dengan PSAK, maka dapat dianggap baik. Namun, jika dalam penggunaannya tujuannya untuk kepentingan khusus seperti fraud, maka akan dinilai buruk. Selanjutnya, motivasi yang dihasilkan dalam praktik manajemen laba ada 5, yaitu yang pertama ada kontraktual. Nah, motivasi kontraktual ini adalah hubungannya dengan perjanjian kontrak, di mana jika perusahaan menghasilkan laporan keuangan dengan laba yang tinggi di akhir masa periode kontrak, maka akan menarik sekali bagi pihak kreditur untuk terus dapat meminjamkan modal kepada perusahaan tersebut. Motivasi yang selanjutnya adalah motivasi politik. Motivasi politik ini diakui sebagai daya saing dalam dunia jabatan, di mana seluruh staf akan berlomba-lomba untuk menarik hati manajer untuk memenuhi keinginan terbaik dari manajernya untuk bisa dinilai bagus oleh manajer sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan perintah manajer. Yang selanjutnya adalah motivasi perpajakan. Di sini, motivasi ini biasanya adalah untuk menekan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan, maka dalam pelaporan keuangannya harus menekan jumlah laba yang dihasilkan dengan memperbesar jumlah beban yang ditanggung dan akan menekan jumlah pendapatan yang diterima perusahaan juga. Yang selanjutnya yaitu motivasi bonus. Ini adalah jenis motivasi yang paling umum dalam praktik manajemen laba. Perusahaan memberikan tugas kepada manajer untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan dan tujuan perusahaan di masa depan. Jika berhasil, maka akan diberikan bonus berupa uang maupun bonus berupa yang lainnya. Selanjutnya adalah motivasi berupa tuntutan. Tuntutan ini biasanya diberikan oleh seorang manajer untuk staf keuangan untuk memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan gambaran kondisi yang diinginkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Staf keuangan dituntut untuk dapat menghasilkan laporan yang sesuai dengan keinginan manajer dalam keberlangsungan masa depan perusahaan. Nah, kesimpulannya motivasi-motivasi yang telah disebutkan atas praktik manajemen laba ini dinilai baik atau buruk jika dalam praktiknya sesuai dengan standar yang digunakan di Indonesia, yaitu PSAK atau Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya adalah contoh kasus manajemen laba. Di sini, akuntan PT Kimia Farma Tbk atau PTK AEF melakukan praktek earning management melalui manipulasi berbagai prosedur akuntansi di bagian persediaan, produksi, penjualan, keuangan, dan metode akuntansinya, serta mengeksplorasi unsur pembentuk laba melalui pengakuan transaksi, penilaian akun, pengukuran akun, serta penyajian dan pelaporan akun dalam laporan keuangannya. Perlakuan akuntansi dilakukan treatment dalam rangka pencapaian target laba yang diinginkan oleh semua pihak, yaitu stakeholder. Hal ini disebabkan telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan restated, laba yang dihasilkan hanya sebesar 99,56 miliar rupiah atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar rupiah atau setara dengan 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut timbul dari 3 masalah, yaitu yang pertama ada kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAEF. Yang kedua ada kesalahan dari unit-unit. Yang pertama yaitu ada unit industri bahan baku, di mana kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar rupiah. Yang kedua yaitu pada unit logistik sentral, yaitu kesalahan berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu
unit pedagang besar farmasi atau PBF yang kesalahan berupa overstate persediaan barang sebesar 8,1 miliar rupiah dan kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 10,7 miliar rupiah. Nah, kronologi dari kasus manajemen laba PT Kimia Farma itu yang pertama yaitu ada 3 kesalahan. Yang pertama ada kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAEF. Yang kedua yaitu kesalahan tersebut terjadi pada 3 unit, yaitu unit yang pertama adalah unit industri bahan baku, di mana ada kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar rupiah. Kesalahan yang kedua yaitu pada unit logistik sentral, yaitu kesalahan berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu kesalahan pada unit pedagang besar farmasi atau PBF yang kesalahannya berupa overstate persediaan barang sebesar 8,1 miliar rupiah dan kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 10,7 miliar rupiah. Selanjutnya, ada kesalahan dalam penyajian tersebut yang dilakukan oleh direksi pada periode tahun 1998 sampai dengan Juni 2002 dengan cara yang pertama yaitu membuat 2 daftar harga persediaan atau master price dengan yang berbeda, masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2002 dan 3 Februari 2002, di mana keduanya merupakan master price yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang, yaitu Direktur Produksi PT KAEF. Master price per 3 Februari tahun 2002 merupakan master price yang telah disesuaikan nilainya atau penggelembungan dan dijadikan dasar sebagai penentuan nilai persediaan pada unit distribusi PT KAEF per 31 Desember 2001. Terakhir yaitu melakukan pencatatan yang ganda atas penjualan pada unit PBF atau pedagang besar farmasi dan unit bahan baku. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan. Nah, kesimpulannya, kasus manajemen laba yang dilakukan oleh akuntan PT Kimia Farma Tbk atau PT KAEF melakukan praktek earning management melalui manipulasi berbagai prosedur akuntansi di bagian persediaan, produksi, penjualan, keuangan, dan metode akuntansinya, serta mengeksplorasi unsur pembentuk laba melalui pengakuan transaksi, penilaian akun, pengukuran akun, serta penyajian dalam pelaporan akun dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi dilakukan treatment dalam rangka pencapaian target laba yang diinginkan oleh semua pihak, yaitu pihak stakeholder. Motivasi dari PT Kimia Farma Tbk atau PT KAEF yang sangat besar untuk memenuhi atau meraih target laba yang telah ditetapkan menyebabkan PT Kimia Farma Tbk atau PT KAEF mengabaikan atau tidak memperdulikan praktek bisnis yang baik dan jujur. Akibatnya dari hal tersebut adalah terjadi penurunan kualitas laba dan pelaporan keuangan di PT Kimia Farma Tbk atau PT KAEF. Manajemen laba yang terjadi di PT Kimia Farma Tbk atau PT KAEF ini tidak hanya berkaitan dengan motivasi individu manajer, tetapi juga dari keinginan perusahaan tersebut. Sehingga di sini dapat disimpulkan dari kasus PT Kimia Farma Tbk atau PT KAEF ini adalah manajemen laba yang dianggap buruk karena dalam praktiknya tidak sesuai dengan penerapan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau PSAK, sehingga dalam praktiknya itu adalah untuk kepentingan hanya motivasi individu manajer saja. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.